Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa ja'alahu wasilatan li nailir rahmati wal maghfirati wa 'idqin minan niran. Wa anzalahul Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Thumma salatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa huwa khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man yatamassaku bisunnatihi wal Qur'an. Kama qala Allah Ta'ala mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucap kecuali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun, tak bisa diganti dengan harta sebanyak apapun. Artinya yang kaya belum tentu bisa membeli dengan hartanya, makanya yang kaya tidak boleh pun yang miskin belum tentu tak mendapat karena kemelaratannya, makanya tidak boleh kecil hati. Nikmat apa? Ialah nikmat hidayah, iman, Islam, tidak pandang kaya ataupun miskin. Tidak jaminan banyak harta hidayah datang. Andaikan hidayah ditentukan oleh banyaknya harta, tentu yang paling layak mendapat hidayah Qarun namanya. Sampai sekarang familiar, orang nemu harta di bawah tanah disebut harta karun. Saking kayanya orang bernama Qarun. Pangkat jabatan tidak menjamin hidayah seseorang. Andaikan hidayah ditentukan oleh tingginya jabatan, tentulah yang paling layak mendapat hidayah Fir'aun namanya. Namun sejarah membuktikan Qarun semakin kaya semakin jauh dari hidayah, Fir'aun semakin berkuasa semakin jauh dari Allah. Tentu setiap kita tidak ingin menjadi Qarun, tidak pula ingin menjadi Fir'aun. Gimana badan? Kalaupun diberi pilihan dan harus memilih, jenengan pilih nomor 1, kaya dekat dengan Allah. Yang kedua, melarat jauh dari Allah. Pilih pundi? 1 atau 2? Cerdas ya jenengan, okay? Semoga Allah kabulkan. Salawat beserta salam ya, senantiasa tersampaikan kepada insan budiman, manusia pilihan, permata Mekah, intannya Madinah. Beliaulah uswatul hasanah, tak lain tak bukan beliaulah Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Semoga kita semua yang hadir, termasuk umat Nabi Muhammad yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, serta terus menjadi bagian dari pelanjut perjuangan dakwah Islam li'i'la'i kalimatillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah siam yang kita laksanakan saat ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Ayat ini sangat familiar dan tentu banyak yang hafal. Tepatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dalam ayat ini, diwajibkan atas kalian ibadah syam sebagaimana juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan orang yang beriman dengan menjalankan syam itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada pelajaran penting dalam ayat tersebut. Ibadah syam tidak bisa dilepaskan dan pasti memiliki hubungan erat. Pertama dengan iman, yang kedua dengan takwa. Ibadah syam tidak bisa dilepaskan dari dua perkara tersebut. Syam pasti berhubungan dengan iman, syam pasti berhubungan dengan takwa. Lantas apa hubungannya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hubungan antara syam dengan iman. Secara khusus, ibadah syam itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita memperhatikan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kepada orang-orang yang beriman, maka di balik itu pasti memiliki konsekuensi syariat yang berat. Allah tahu yang mampu melaksanakan itu hanya orang yang beriman. Tanpa iman berat rasanya melaksanakan. Salah satunya adalah syariat kewajiban menjalankan syam. Berat tanpa iman. Kemudian iman jugalah yang menjadi niat dan spirit kita dalam menjalankan ibadah syam. Hanya dengan imanlah puasa kita mengantarkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang menjalankan syam didasari karena iman dan hanya mengharap pahala dan ridha Allah lah yang akan mendapat ampunan Allah atas dosa yang pernah dia lakukan. Bapak Ibu, niat itu menjadi hal yang penting. Maka Rasulullah dalam hadis menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ditentukan oleh niatnya dan orang mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ibadah tanpa iman jatuhnya nanti bukan lagi pahala ukhrawi. Contoh, sholat tidak karena iman, jatuhnya olahraga. Puasa tidak karena iman, jatuhnya diet. Gimana betul? Tapi kalau iman, dua-duanya dapat. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Oleh karenanya penting bagi kita meluruskan niat ibadah syam kita secara khusus, yakni karena iman dan hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan antara syam dengan takwa. Di dalam ayat tersebut, takwa itu merupakan tujuan utama Allah mewajibkan syam kepada orang yang beriman. Sehingga keberhasilan puasa yang kita jalankan, ketika puasa itu mengantarkan kita pada ketakwaan. Untuk menjawab itu, Allah memberikan ciri, tanda, serta kisi-kisi orang yang bertakwa. Tepatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin." Itulah kitab Allah, yakni Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu ciri utamanya adalah orang-orang yang memiliki keimanan khususnya kepada perkara-perkara yang ghaib. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka semakin kokoh dan teguh keimanan serta tauhidnya. Maka tidak mungkin dalam diri orang yang menjalankan syam semakin kokoh imannya,
kemudian masih ada terbesit dalam hatinya atau pikirannya istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Orang yang menjalankan siam kemudian semakin kokoh imannya, tentu sebagaimana yang kita baca dalam setiap sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itulah komitmen kehidupan orang yang beriman, menjauhkan diri dari berbagai macam bentuk praktek kesyirikan yang biasa familiar kita sebut dengan istilah terhindar dari penyakit TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kenapa iman penting Bapak Ibu? Di antara ciri orang yang beriman itu memiliki dua hal. Pertama, al-khauf. Orang beriman itu memiliki perasaan takut. Dengan perasaan takut itu, ketika dihadapkan pada kemaksiatan dan dosa, maka dia membatalkan semua itu karena dia tahu setiap yang dilakukan pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman memiliki rasa takut sehingga tidak mau melakukan kemaksiatan dan dosa, baik dalam keadaan ramai ataupun sepi. Kalau orang tidak memiliki iman, tidak memiliki rasa takut, maka akan terjangkit penyakit yang dinamakan kutu dan kudis. Ngertasnya dengan Pak, kutu dan kudis. Kutu artinya kurang patuh, kudis artinya kurang disiplin. Orang kalau tidak punya iman, tidak punya rasa takut, maka kurang patuh, kurang disiplin. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja begitu. Maka di Surabaya khususnya, lampu merah itu sekarang dikasih CCTV. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya orang supaya patuh dan disiplin terhadap aturan. Kalau orang tidak diawasi, mohon maaf, ada lampu merah jalan terus, tangkap polisi, selamat pagi, pagi Pak. Anda tahu kalau itu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa Anda jalan terus? Nggak tahu kalau ada sampean Pak. Halo. Kepatuhan dan kedisiplinannya itu nunggu diawasi oleh polisi. Itu urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Kalau tidak punya al-khauf, maka yang terjadi mohon maaf, gajinya miliaran tapi masih ngoplos BBM. Ada nambatan. Gajinya ratusan juta tapi minyak kita 1 liter dikurangi tinggal 750 sampai 800 mililiter. Belum lama ditemukan ternyata beras kemasan 5 kg itu beratnya cuma 4,78 kg. Loh. Orang kalau tidak punya takut, tidak punya iman, maka kecurangan menjadi hal yang biasa. Oleh karenanya penting seseorang memiliki iman sehingga punya rasa takut. Yang kedua, orang kalau iman itu punya ar-roja. Selain punya rasa takut, dia juga memiliki harapan. Sehingga orang beriman dan tidak itu beda. Kalau orang beriman, ketika dihadapkan dengan problem kehidupan, tidak mudah putus asa, menatap masa depan dengan penuh optimisme. Karena yakin bahwa Allah pasti memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman, lebih-lebih orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jaminan dan garansi orang yang takwa itu pasti Allah memberikan solusi dan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Tapi kalau orang tidak beriman, tidak punya harapan, masalah datang, maka satu bisa lari kepada selain Allah. Yang kedua, mengakhiri hidup karena tidak ada lagi harapan masa depan. Itulah bedanya orang beriman. Orang beriman, satu, punya rasa takut sehingga dia membatalkan kemaksiatan dan dosa.
Yang kedua, punya harapan ketika ada masalah, tetap menatap masa depan dengan optimisme karena yakin orang beriman memiliki Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, orang takwa itu ditandai dengan wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang istiqomah dalam salatnya. Maka Rasulullah menyampaikan di bulan Ramadan ketika orang menjalankan siam untuk menunjang ibadahnya supaya meraih ketakwaan itu, maka harus ditambah dengan ibadah sholat. Maka hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selain siangnya puasa, ditunjang dengan peningkatan ibadah sholatnya. Maka jangan ditanya, gimana Ustaz, saya puasa tapi tidak sholat, salah. Atau sebaliknya, orang sholat tapi tidak, salah. Karena itu satu paket. Siam, qiyam, itu ciri ketakwaan. Karena pribadi yang terbentuk ketika orang itu secara istiqomah menjalankan sholat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang itu kalau istiqomah dalam sholat terbentuk karakter, orang itu pasti terjaga dari perbuatan keji dan juga mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang yang takwa itu ditandai dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang siap sedia menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan di jalan Allah dan membantu sesama. Oleh karenanya Rasulullah selain menganjurkan ibadah sholat, ketika Ramadan Rasulullah menganjurkan amalan, yakni memperbanyak infak dan sedekah. Hadisnya apa? Rasulullah pernah ditanya, ayu sedekatin afdol, ya Rasulullah, sedekah apa yang utama? Rasulullah menjawab, sedekatun fi Ramadan, sedekah yang kamu lakukan di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah memberikan satu informasi yang dahsyat. Orang kalau berinfak dengan memberikan fasilitas, baik makanan atau minuman, bagi orang yang berbuka, maka akan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Maka Bapak Ibu, ketika ada program baik dari masjid ataupun yang lain memfasilitasi takjil untuk berbuka puasa, disitulah kesempatan kita untuk meraih pahala serta mendekatkan kita kepada ketakwaan. Bukan rahasia umum Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, kalau dihitung-hitung itu pengeluarannya lebih banyak napa mboten? Lebih banyak. Kalau mau ditanya lagi Bu, lebih banyaknya itu nanti untuk konsumsi duniawi atau kepentingan ukhrawi. Duniawi. Tanya lagi, antara zakat mal dengan zakat mall kata pundi? Berangkat ke mall, bawa uang 100.000, bawa istri anaknya 4. Ketar-ketir mboten Pak? Ke masjid bawa uang 100.000, melebu kota amal atau balik kasak maneh. Lah, andaikan masuk biasanya keliru Pak. Warnanya meh podo, niatnya 10.000. Masuk 100.000, sampai rumah digerayai. Waduh, di duit karek 100 koyo gak ono. Baru ingat, wah tadi saya sholat tarawih di masjid Baitul Muttaqin, pasti tadi masuk kota amal. Teleponlah takmirnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bu, mohon maaf Ustaz, tadi saya berangkat dari rumah itu niat ikhlas infak 10.000, tapi keliru, yang masuk ternyata 100.000. Takmirnya bilang, terus gimana Bu? Ya Ustadz, besok belum belanja, ya tolong disusui 90. Enten mboten Bu wonten niku ya? Mboten wonten. Sing ngaku maksudnya.
Substansinya adalah ketika pengeluaran kita lebih banyak, yang harus kita tanyakan itu kepentingan ukhrawinya sudah mencakup atau belum. Di antaranya adalah memperbanyak infak dan sedekah. Dengan itu semakin mendekatkan kita kepada ciri ketakwaan. Yang terakhir, orang yang takwa itu ditandai dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang semakin iman, orang yang meningkat frekuensinya kepada Al-Quran. Maka Rasulullah menganjurkan selain sholat, memperbanyak infak sedekah. Yang harus kamu lakukan ketika bulan Ramadan adalah memperbanyak tadarus Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mentadaburinya, lebih-lebih mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena panduan orang beriman dan takwa tak lain tak bukan ialah Al-Quran. Dengan itu akan memberikan jaminan keselamatan dimanapun kapanpun. Kalau orang berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah hidupnya akan terhindarkan dari kesesatan selama-lamanya. Kesimpulannya Bapak Ibu, siam kita ketika mengantarkan pada ketakwaan ditandai dengan 4 hal. Pertama, meningkat imannya. 2, meningkat sholatnya. 3, meningkat infak sedekahnya. Yang keempat, meningkat frekuensi kita kepada Al-Quran. Demikian, apabila ada kurang dan khilaf mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.